Ini konsep paling fundamental yang harus dipahami sejak awal. Konsep kesatuan usaha atau business entity. Prinsip intinya, perusahaan dianggap sebagai entitas atau kesatuan yang berdiri sendiri, terpisah sama sekali dari pemiliknya. Jadi, dompet perusahaan bukan dompet pribadi Pak Bos. Cakupannya luas banget. Bisa badan usaha seperti PT atau CV, unit pemerintahan seperti Pemda atau rumah sakit, sampai lembaga sosial seperti masjid atau klub sepak bola. Semua itu adalah entitas akuntansi yang mandiri. Implikasinya gimana dalam praktek? Ini yang benar. Uang pribadi pemilik yang disetor ke perusahaan dicatat sebagai setoran modal. Sebaliknya, uang perusahaan yang diambil buat keperluan pribadi dicatat sebagai prive. Yang salah itu kalau uang pribadi dan uang perusahaan dicampur aduk atau beli barang pribadi pakai kas perusahaan tanpa dicatat. Itu resep bangkrut. Entitas ini punya hak sendiri, bisa melakukan transaksi, memiliki harta, dan melakukan tindakan hukum. Objek akuntansinya adalah transaksi, yaitu setiap kejadian yang mengubah posisi keuangan entitas tersebut. Nah, kalau perusahaan udah dianggap sebagai entitas yang terpisah, pertanyaan berikutnya, berapa nilai yang harus kita catat untuk setiap transaksi itu? Pakai harga beli, harga pasaran, atau taksiran kita? Nah, ini dia jawabannya. Dalam akuntansi, kita pakai prinsip biaya historis atau historical cost. Artinya, aset dicatat berdasarkan harga perolehan saat transaksi terjadi. Kenapa nggak pakai harga pasaran yang naik turun? Ada 3 alasan kuat. Pertama, objektivitas. Harga transaksi itu berdasarkan kesepakatan antara pembeli dan penjual. Dan yang paling penting, ada bukti transaksinya seperti invoice atau kwitansi. Ini jauh lebih bisa diverifikasi dan objektif dibanding taksiran. Kedua, stabilitas. Bayangkan kalau kita selalu menyesuaikan nilai aset dengan harga pasaran. Laporan keuangan jadi goncang, tidak stabil dan sulit dipercaya. Investor akan bingung. Ketiga, untuk menghindari manipulasi. Kalau pakai harga taksiran atau penawaran, itu sangat mudah dimanipulasi oleh manajemen. Mereka bisa main-main dengan nilai aset untuk mempercantik laporan. Jadi, kesimpulannya, harga yang disepakati pada saat transaksi itu terjadi adalah satu-satunya harga yang cukup objektif dan dapat diandalkan untuk dicatat dalam akuntansi. Tapi, catat berdasarkan harga beli saja nggak cukup. Kita juga harus memutuskan kapan tepatnya transaksi itu kita akui. Saat bayar, saat barang datang, atau saat ada kontrak. Kapan transaksi dicatat? Ini pertanyaan krusial. Misal kita beli mobil, kapan kita catat transaksinya? Saat inden, saat bayar uang muka, saat mobilnya sampai, atau saat pelunasan? Nah, untuk menjawab ini, ada 2 dasar pencatatan. Pertama, dasar tunai atau cash basis. Transaksi diakui hanya saat uang benar-benar masuk atau keluar. Fokusnya cuma pada arus kas. Ini cocok untuk perusahaan kecil atau praktek profesional seperti dokter dan pengacara. Kedua, dasar accrual atau accrual basis. Inilah standar yang wajib dipakai perusahaan besar menurut PABU. Transaksi diakui pada saat transaksi itu terjadi, terlepas dari uangnya sudah diterima atau dibayar atau belum. Fokusnya pada substansi ekonomi. Kenapa accrual basis lebih baik? Karena dia memberikan informasi yang lebih lengkap. Dia nggak cuma kasih tahu transaksi masa lalu, tapi juga menggambarkan kewajiban pembayaran di masa depan dan potensi penerimaan kas mendatang. Informasi seperti inilah yang paling berguna untuk pengambilan keputusan oleh semua stakeholder. Jadi accrual basis itu seperti laporan cuaca yang lengkap, bukan sekadar laporan hujan kemarin. Tapi untuk menyusun laporan itu, ada satu asumsi besar yang mendasarinya, bahwa perusahaan ini akan tetap jalan terus. Going concern. Asumsi perusahaan nggak bangkrut besok. Betul, ini disebut konsep kelangsungan usaha atau going concern. Asumsi dasarnya sederhana. Kita anggap perusahaan ini akan berlangsung terus di masa depan dan bisa melakukan transaksi normal. Perusahaan nggak akan bangkrut besok pagi. Asumsi ini punya implikasi besar pada laporan keuangan. Dalam kondisi normal, going concern, aset kita catat dengan historical cost tadi. Misal,
Mesin produksi kita catat senilai 100 juta sesuai harga beli. Lalu kita hitung penyusutannya untuk 5-10 tahun ke depan. Utang jangka panjang juga nggak perlu dilunasi segera. Tapi, bayangkan jika perusahaan dalam kondisi likuidasi, alias mau bangkrut. Segalanya berubah. Aset harus dicatat dengan nilai realisasi, yaitu harga jual cepatnya. Mesin yang harganya 100 juta tadi mungkin cuma laku 30 juta di pasar bekas. Semua utang juga harus segera dilunasi. Jika kondisi ini terjadi, dasar penyusunan laporannya wajib diungkapkan. Perbedaannya jelas. Gedung kantor dengan going concern dicatat 1 miliar rupiah, harga beli. Tapi dalam likuidasi mungkin cuma 600 juta rupiah, harga jual cepat. Going concern ini adalah pondasi yang memungkinkan kita menggunakan prinsip-prinsip akuntansi normal. Dan dari semua prinsip itu, ada satu hukum yang paling saklek dan selalu berlaku, seperti hukum kekekalan energi di fisika.